Hai, kembali lagi di channel SF Movie. Gimana kabar dompet kalian? Masih penuh kan? Lanjut, subscribe dulu lur. Kali ini kita akan kembali mereview film legendaris di Indonesia yang membuat para remaja kecanduan untuk naik gunung. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 5 cm yang dirilis pada tahun 2012. Cerita umumnya berkisar pada dinamika hubungan antara dua karakter utama, karakter gadis yang ceria, berbakat namun usil, dengan karakter seorang pria yang kaku. Narasi berfokus pada pendekatan unik dan konyol, di mana salah satu karakter sering mengerucutkan bibir sebagai bentuk rayuan atau candaan kepada pasangan, menciptakan momen romantis sekaligus komedi. Ya sudah lur, daripada penasaran, langsung saja menuju inti filmnya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 5 orang sahabat yang memiliki keunikan masing-masing. Mereka berlima lagi nongkrong di sebuah warkop. Yang pertama, Arial, bang otot tapi takut sama cewek. Yang kedua, Ian, hobi makan, main game, dan hobi mengoleksi video esek-esek. Yang ketiga, bernama Riani, gadis cantik yang paling suka dengan kuah Indomie. Selanjutnya ada Genta, manusia cool, si paling pekerja keras, satu kantor dengan Riani. Dan yang terakhir bernama Zafran, ia adalah pria yang suka dengan puisi. Setelah dari warung itu, mereka memutuskan untuk kembali nongkrong di rumah Arial. Dan kebetulan, ternyata Zafran sedang berjuang untuk mendekati adik sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, adik Arial turun untuk menemui mereka. Zafran benar-benar terpesona melihat Dinda, yaitu adik dari Arial. Bahkan, Zafran menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR. Dan saat Dinda kembali ke atas, Zafran sampai terpaku melihat lekuk tubuh Dinda yang begitu aduhai. Mereka kemudian melanjutkan malam dengan nongkrong bersama. Genta merasa bosan karena selama 10 tahun ini mereka begini-begini saja dan tidak mempunyai teman selain mereka. Genta menyarankan untuk tidak bertemu sementara waktu. Namun Riani menolak karena tidak ingin berpisah dengan sahabatnya yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Pada akhirnya, mereka setuju untuk tidak ketemuan selama 3 bulan ke depan. Tidak boleh telepon, SMS, ataupun BBM. Pokoknya tidak boleh ada komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta telah menyusun rencana, di mana mereka akan ketemu dan kemana mereka akan pergi saat pertemuan itu. 1 bulan kemudian, Ian yang satu-satunya dari mereka yang belum selesai kuliah melakukan bimbingan. Dosen pembimbing marah karena jika ia menyelesaikan kuliahnya 6 tahun, berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Sementara itu, Zafran mencoba melakukan pendekatan dengan Dinda. Zafran terlihat sedih karena Dinda tidak meresponnya. Sikapnya terlalu dingin dan cuek, padahal Zafran sangat menyukai Dinda. Setelah itu, Zafran chattingan dengan teman sosmednya yang sedang online. Hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain. Karena ragu yang dichatnya pria atau wanita, Zafran meminta orang itu untuk memperkenalkan diri. Namun, orang itu meminta Zafran untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan ternyata, teman chat Zafran adalah sahabatnya sendiri, yaitu Riani yang sedang gabut di kantor. Terlihat Riani mulai rindu dengan sahabatnya. Bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani kemudian curhat dengan teman kantornya karena dia sudah merasa tidak kuat lagi menahan perasaan selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Namun Riani merasa tidak mungkin dia yang menyatakan perasaannya lebih dulu karena dia seorang cewek. Di sisi lain, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi. Dengan mata mengantuk, Ian semangat untuk menyelesaikannya. Melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, Mama Ian bahkan membuatkan minuman untuk modal begadang. Sementara Papa Ian kagum, karena ia mempunyai kaset National Geographic yang padahal isinya video cangkul-cangkul. Papanya juga menjanjikan, setelah lulus nanti dia akan membawa Ian ke Manchester untuk melakukan kuliahnya di sana. Sementara itu, Genta di kantor merasa kesepian karena tidak ada Rian di dekatnya. Setelah mereka berjanji untuk tidak bertemu dulu.
Kembali ke Ian yang sangat kecewa karena proposalnya tidak diterima oleh kantor yang menjadi objek penelitiannya. Lalu, Pak dosen memberikan alamat sebuah kantor yang mungkin bisa membantunya. Di tempat gym, Ariel mencoba melampaui batasnya dengan berkenalan dengan salah satu member di sana. Walaupun itu membuat Ariel gemetar, dia berhasil mengajak jalan wanita itu, bahkan menghabiskan waktu bersama sambil makan jagung di tepi jalan. Kembali ke Ian, yang lagi-lagi kuesionernya tidak diisi semua. Pemimpin kantor tidak akan mengisinya kalau tidak ada uang. Sampai akhirnya Ian membantu salah satu karyawan di kantor sana. Ian bertanya di bagian mana pria itu bekerja, dan ternyata pria itu bekerja di bagian SDM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melihat kuesioner dari Ian, pria tersebut akhirnya bersedia mengisi semua kuesionernya. Singkat cerita, Ian dimarahi oleh gurunya yang bernama Bapak Sukonto Legowo. Namun, ternyata Ian diberi surat pemberitahuan sidang yang menandakan ia akan lulus. Ian pun sangat gembira, dia akan lulus kuliah. Dan tibalah waktunya mereka untuk bertemu kembali. Genta mengirim BBM kepada keempat sahabatnya bahwa challenge mereka telah usai dan menyuruh Ian olahraga kecil untuk ketahanan fisik. Mereka semua berkumpul di stasiun. Di sana tidak hanya mereka saja, tetapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut bersama mereka. Melihat Dinda, semangat Zafran semakin menggebu-gebu. Saat kereta mereka mulai berangkat, Ian belum terlihat. Lalu, Genta menyuruh mereka untuk menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian. Akhirnya, Ian terlihat. Dengan terburu-buru, ia mengejar kereta yang sudah mulai melaju. Dan akhirnya, Ian bisa naik ke kereta itu. Di atas kereta, mereka semua penasaran akan pergi kemana. Tapi, Genta masih merahasiakan itu semua. Lalu, Ian seolah-olah menjatuhkan surat sidangnya untuk memberitahu teman-temannya bahwa dia akan segera lulus. Semuanya pun sangat senang mendengar kabar itu. Akhirnya, Ian bisa lulus setelah 6 tahun kuliah. Saat di dalam kereta, Zafran mengajak Dinda untuk berdiri di pintu gerbong guna melihat pemandangan di sekitar. Di sini, bibit-bibit cinta mereka mulai terlihat. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana, Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang pertualangan mereka. Ternyata mereka menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa, yaitu Mahameru. Setelah itu, mereka ke pos-pos Ranupani, desa terakhir yang bisa dijangkau menggunakan kendaraan. Setelah itu, mereka harus jalan kaki menaiki puncak Mahameru. Sebelum mulai, mereka menginap semalam di camp Ranupani. Saat pagi, mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Pulau Jawa tersebut. Karena trek yang sangat berat, mereka saling tolong-menolong untuk mencapai puncak. Dan Genta memberi pesan untuk siapapun yang merasa lelah harus ngomong, karena mereka tidak akan melakukan pendakian secara sendiri-sendiri. Jadi kalau satu istirahat, ya semua istirahat. Kalau satunya jalan, ya semua harus jalan. Saat Genta dan Riani sedang menikmati pemandangan indah di depan mereka sambil bermesraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Ternyata kaki Zafran lecet, karena mereka tidak pernah naik gunung sebelumnya. Akhirnya, Riani menempelkan Hansaplas ke kaki Zafran untuk pertolongan pertama. Mereka kemudian melanjutkan pendakian, hingga akhirnya Zafran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan begitu semua melihatnya, mereka juga terperana melihat keindahan alam yang katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranu Kumbolo. Saat istirahat, Ian memancing Genta. Ian berkata, jika dia naksir seseorang di tempat yang indah ini, maka dia akan langsung menembak cewek itu. Lalu Ian menghampiri Riani, yang kemudian Riani juga curhat, di mana saat cewek menyukai seseorang, cewek tidak dapat menyatakannya. Tapi Ian bilang, Riani kuno. Selesai rehat, mereka melihat tanjakan yang sangat ekstrim. Genta mengatakan bahwa tanjakan itu dinamakan tanjakan cinta,
Karena saat mendaki tanjakan tersebut, jika kita memikirkan wanita yang kita cintai, nantinya akan terwujud. Dengan syarat, selama mendaki tanjakan itu tidak boleh melihat ke bawah. Di sini yang naik pertama Zafran dan Ian. Saat di tengah, Zafran dan Ian menengok ke bawah karena dipanggil oleh Genta. Mereka saling menyalahkan karena terlanjur sudah melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta, yang membuat mimpi mereka kandas. Di tengah perjalanan, mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Gunung Semeru masih aktif. Karena kekurangan persediaan air, mereka meminta persediaan air ke pendaki lain sambil menanyakan apakah aman bila terus mendaki karena mereka dihujani debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka bisa melanjutkan pendakian ke puncak. Saat malam hari, Genta meminta semuanya untuk meninggalkan semua barang di tenda sebelum mereka melanjutkan pendakian karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas. Di sini Genta menyuruh mereka untuk beristirahat jam 9 pas tanpa kompromi karena mereka akan lanjut naik pada pukul 2 dini hari. Malam pendakian pun tiba. Mereka semua berdoa sebelum melanjutkan pendakian yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mereka untuk selalu mendengar aba-aba jika ada batu yang jatuh dari atas. Mereka juga tidak boleh terlalu lama istirahat, takutnya terkena hipotermia. Saat di tengah perjalanan, Ariel ternyata tidak kuat. Suhu di sana hampir mencapai 0 derajat. Mereka semua memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Di sini, Genta mencoba menyemangati Ariel. Ada cewek di rumah yang menunggu lo harus kuat. Pagi harinya, matahari sudah mulai terbit. Begitupun dengan trek yang akan mereka lalui juga bertambah ekstrim. Mereka berhenti sejenak sambil menikmati pemandangan samudra di atas awan, sekaligus terbitnya matahari di tanggal 17 Agustus. Genta menyemangati temannya karena sebentar lagi mereka akan berada di puncak Mahameru. Namun sayangnya tak lama kemudian ada beberapa batu yang jatuh ke arah mereka. Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang jatuh menggelinding. Beruntung, Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup serius. Namun, Ian tidak sadarkan diri. Mereka berusaha memberikan pertolongan, tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tidak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah tiada. Zafran berpikir bahwa ia masih banyak salah pada Ian, berteriak secara kencang. Teriakan itu akhirnya membuat Ian tersadar. Alhamdulillah. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan tekad yang kuat dan tak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia. Mereka kembali menuju puncak Mahameru. Akhirnya, satu persatu dari mereka berhasil sampai di puncak Gunung Mahameru. Satu persatu dari mereka mengucapkan betapa cintanya mereka kepada tanah air ini, tempat mereka lahir, tempat berpijak, tempat matinya nanti, dan kembali lagi ke tanah air tercinta. Sebelum pulang, mereka memutuskan singgah kembali ke Ranukumbolo untuk menikmati bagaimana rasanya mandi di sana dan memutuskan untuk camp 1 malam di Ranukumbolo. Malam harinya, Ian bercerita bahwa dia tidak akan ke Manchester untuk melanjutkan kuliahnya karena dia lebih mencintai negeri ini. Setelah semuanya kembali ke tenda, tersisa Genta dan Riani di luar. Di sini, Genta mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia pendam. Namun, setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta, melainkan Zafran. Zafran dan Dinda yang belum tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Dinda juga ternyata menaruh perasaan kepada Genta. Sementara Zafran seakan terkutuk hatinya mendengar kalau Riani selama ini menaruh perasaan kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjananya setelah penantian selama 6 tahun. Sementara Genta yang biasa nongkrong di kafe, kini membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang diketahui takut sama wanita,
kini mendahului mereka semua, menikahi wanita yang dikenalnya saat nge-gym. Beberapa tahun kemudian, Riani dan Zafran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang Zafranin Junior. Begitu juga dengan Ian yang menikahi wanita yang diidolakannya, yaitu Happy Salma. Sementara Genta kini mencoba untuk mendekati Dinda, adik dari Arial, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton review film yang kami suguhkan. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan bosan-bosan ya lur. Terus dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Tunggu review film selanjutnya ya lur. Bye-bye.